Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu pada materi baru ini Ibu akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi kita akan belajar membuat surat, di mana surat tersebut akan kita buat dan kita tujukan lebih dari satu orang. Jadi kita akan membuat satu surat tapi tujuan penerimanya lebih daripada satu orang. Kita akan menggunakan fungsi yang ada pada Microsoft Word, yaitu kita akan menggunakan fungsi mail merge. Yaitu apa itu mail merge? Ibu akan jelaskan sedikit. Mail merge adalah fitur yang ada pada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat dan dokumen lain yang isinya sama, namun identitas penerimanya saja yang berbeda. Jadi di sini adalah fungsi dari mail merge adalah kita bisa menambahkan identitas penerima lebih dari satu orang di dalam surat atau dokumen yang kita buat. Nah, demikian penjelasan singkat tentang fungsi mail merge yang ada pada Microsoft Word. Jadi langsung kita coba praktekkan saja ya. Nah, ini adalah contoh surat yang sudah Ibu buat. Di sini contoh surat undangan dari ini hanya sekedar contoh ya. Undangan di sini adalah undangan rapat koordinasi yang mana suatu perusahaan menunjukkan kepada beberapa karyawannya untuk ikut rapat dalam rapat koordinasi. Nah, di sini nanti data yang kita masukkan adalah kepada bagian dan alamat di sini. Di sini datanya nanti kita tidak memasukkannya secara manual, tetapi kita harus buat database-nya terlebih dahulu. Jadi kita buat database-nya, lalu nanti database-nya akan kita koneksikan ke sini. Nah, di sini Ibu sudah membuat database-nya. Di sini ada nama, ada bagian, ada alamat. Nah, database-nya ini kalian simpan di mana kalian yang mudah mengingatnya. Filenya tersimpan di mana? Boleh pada My Document atau di D atau dimanapun. Yang penting kalian ingat di mana menyimpan filenya. Nah, lanjut ke Microsoft Word-nya, kita buka, lalu kita klik di sini mailing, lalu kita klik start mail merge-nya, lalu kita klik step by step mail merge-nya. Lalu setelah ini tuh kita klik letter, next, kita tekan next. Nah, di sini di step yang ketiga kita pilih browse, kita pilih di mana file database tadi kita simpan. Kita cari di sini database-nya, tadi data pegawai. Lalu kita open. Nah, di dalam data pegawai itu terdiri dari dua sheet. Yaitu yang di sini. Di sini terdapat dua sheet, ada sheet 1 dan sheet 2. Yang mana Ibu hanya mengambil data dari sheet 1 sehingga pada Microsoft Word di sini Ibu memilih sheet 1 lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat datanya sudah lengkap semua masuk. Nah, di sini kita perhatikan nama itu berada posisi di sel F2, bagian F3, alamat F4. Jadi ketika kita nanti mau menambahkan, kita harus mengingat posisi letak-letaknya ini. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita pilih next kembali. Nah, di sini lalu kita pilih more item. Sebelum kita pilih more item, kita klik dulu di mana tempat yang mau kita tambahkan. Di sampingnya YTH, kita mau menambahkan nama karyawan. Maka tadi nama karyawan berada di F2, insert, close. Lalu kita ke bagian kembali. Di bagian tadi juga mau kita sisipkan more item kembali, F3, insert, close. Lalu kita kembali ke sini, bawahnya kita more item kembali, kita pilih alamatnya, insert, lalu close. Nah, di sini titik-titiknya ini kita hapus saja. Titik-titik ini hanya menandain di mana letak kita akan menambahkan bagiannya sehingga kalian tidak bingung. Kita hapus saja.
Ini kita hapus, sudah terhapus, lalu kita pilih next. Nah, di sini kita lihat di layar atas itu sudah muncul angka 1. Nah, di sini bisa ditambah, dinaikkan, bisa dikurangin. Nah, ini angka 1 ini masih kosong datanya di sini. Yang kedua, dia masih membaca judul kolomnya tadi. Yang ketiga, baru membaca nama data karyawannya. Nih, kepada YTH Safitri, bagian HRD, alamatnya Balikpapan. Coba kita next lagi. Nah, di sini nama-namanya berubah, sudah berubah. Next lagi, next, ini berubah. Seandainya kalian mau mengirimkan atau mengkopinya, silakan ini di print dulu. Lalu kita tekan next kembali untuk karyawan berikutnya, next, dan seterusnya sampai ke 20. Nah, demikian tadi cara penggunaan fungsi mail merge pada Microsoft Word. Semoga dari penjelasan Ibu, anak-anak bisa mencoba mempraktekkan di rumah. Jangan lupa dipraktekkan, diikutin tata caranya sehingga kalian nanti bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, demikian tutorial yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.